Kalau di Alkitab Yesus diceritakan lahir di kandang domba, di Al-Quran diceritakan lahir di bawah pohon kurma. Jika di Alkitab menyatakan Yesus itu mati di tiang salib, di Al-Quran menyatakan tidak. Kan cuma dua di situ perbedaannya. Jalan sejarahnya itu ada banyak Pak perbedaannya, Pak. Cuma itu aja perbedaannya saja secara mendasar di situ. Nah, silakan apakah tetap mau bertahan di orang Kristen mengatakan itu bukan sosok yang sama, tidak masalah. Makanya kita buka dialog ini. Gimana Bang Amir? Oke, saya memberikan pendapat ya, boleh ya? Nah, silakan berikan pendapat. Nanti dari juga silakan narasumber muslim siapa yang maju. Bisa kita berbicara ya. Nah. Silakan. Yang barusan bicara tadi siapa itu? Bang apa namanya? Bang Awi. Bang Awi, izin. Mungkin tadi Abang bilang kan pendapat Kristen kan. Nah, saya di sini belum bisa maksudnya gini, kurang sependapat lah. Karena ini kan sebenarnya menurut pendapat saya gitu. Saya tidak mewakili umat Kristen Bang ya, Bang Abi ya. Oke. Kemudian begini. Iya. Saya tentu banyak ya yang tidak tahu, gitu. Banyak yang tidak tahu. Dan mungkin juga menurut saya banyak di dalam Alkitab ini yang tidak dituliskan gitu. Mungkin kalau dituliskan kitabnya ini mungkin nggak segini tebalnya gitu. Jadi tentang Bang Awi bilang bahwa hanya satu yang dilahirkan melalui perawan suci, menurut Alkitab memang iya. Tetapi secara apanya lah ya, secara standarnya lah, belum tentu, ya kan? Belum tentu bahwa apa yang dinyatakan Alkitab itu hanya satu, mungkin ada di belahan dunia lain, di dalam belahan dunia lain yang ada juga dilahirkan oleh seorang perawan gitu, Bang. Oleh karena itu, makanya di situ perlu kita selidiki bersama tentang bagaimana, siapakah yang melahirkan Yesus yang berasal dari wanita suci, dan siapakah yang melahirkan Isa yang juga adalah wanita suci kan gitu. Itu yang pertama Bang. Kemudian yang kedua tentang yang disampaikan Bang Amir tadi, itu sangat benar itu Bang. Perdebatan ini timbul oleh karena adanya upaya untuk menyamakan dua hal yang berbeda. Sehingga perdebatan inilah yang menimbulkan yang rentan ya, akan menimbulkan pertikaian bahkan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu menurut saya setelah saya pelajari terus-menerus, salah satunya seperti bilang Bang Amir itu tadi, bila perlu ini tidak usah ada lagi disama-samakan sehingga pertikaian perdebatan tidak terjadi, pertikaian tidak terjadi, lalu kita bisa jalan selurus Bang. Kalau kita ingin Pak. Kalau kita ingin menyamakan ini perdebatannya nggak akan berakhir Bang. Saya yakin itu kan tujuan kita cuma satu. Menurut saya agama itu sebenarnya tujuannya hanya satu. Bagaimana menciptakan dunia ini supaya aman, damai, dan tentram serta sejahtera. Betul sekali. Nah, tapi hal-hal seperti inilah yang harus kita kupas tuntas. Apa upaya kita supaya tidak ada perdebatan, supaya tidak ada pertikaian. Betul. Begitu Bang. Kalau umpamanya Yesus dan Isa itu berbeda, sama seperti Isa, Yesus, Siddhartha Gautama, kemudian apalagi ya itu berbeda, kan nggak ada pertikaian Bang. Santai aja kita menjalaninya, bagai seperti orang Hindu lah kan, orang Buddha Siddhartha Gautamanya berjalan, kan nggak bersinggungan dia. Itu maksud saya Bang, kira-kira yang saya sampaikan. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Ginting atas penjelasan dan pengertian yang dimaksud secara pribadi. Tadi ini kalau menurut saya bukan menyamakan sesuatu yang berbeda, tapi ada situasi yang mencoba membedakan sesuatu yang sama sebenarnya. Persamaan, banyak sekali persamaan, bukan tidak ada persamaan atau banyak perbedaan, lebih banyak persamaan daripada perbedaan di antara kedua figur yang kita bicarakan ini, antara Yesus dan Nabi Isa. Banyak juga teman-teman Kristen, mohon maaf tadi kalau saya bilang, tadi saya hargai pendapatnya Pak Ginting yang mengatakan pendapat pribadi, banyak juga teman-teman Kristen yang wacanakan itu sebenarnya adalah sosok yang sama, namun lebih benar menurut mereka apa yang di dalam Alkitab. Banyak yang mengatakan di Al-Quran itu tidak benar karena cerita itu atas Saya mau nanya boleh nggak? Saya mau nanya boleh nggak sama Bang Ginting? Oh ya, ya oke, kalau begitu kita lanjut aja. Saya nanya dikit sama Bang Ginting dulu boleh nggak ya? Saya kan tadi nyimak nih. Silakan Pak Luki, moderator Pak Luki, silakan Pak Luki.
Lanjut Bang aja Luki, Bang, tidak apa-apa. Ya silakan saya Bang, mau nanya silakan. sama Tergantung sama Bang Ginting ya, Lek Ginting ya kalau saya. Le Ginting, saya mau nanya boleh nggak? Silakan Bang. Kan Le Ginting kan nggak ngakuin tuh Isa tuh dengan Yesus tuh pasti beda mungkin ya. Itu pendapat Om Ginting ya. Iya Bang. Saya mau nanya lagi, kalau pas hari Isa Al-Masih, Om Ginting apa yang Om Ginting lakukan? Maksudnya apa Bang? Yang Natal itu Bang? Enggak, Isa Al-Masih. Kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Isa Al-Masih. Yang maksud Abang di mana ini? Kalau saya Bang, saya kan menurut mau saya, nanya, kata mau dengar. Menurut saya bukan kenaikan Isa Al-Masih itu Al-Masih. apa yang oleh Ginting lakukan? Akuin nggak itu ada kenaikan Isa Al-Masih? Nggak ada Bang kenaikan Yesus Kristus menurut saya Bang. Nah ini orang Indonesia aja yang Kristen aja ngomongnya Isa. Kok Bang Ginting Bang, kan ngomongnya saya itu? bilang. Gitu yang saya tanya itu. Bang, kan saya bilang, saya bukan mewakili umat Kristen Bang. Ya, oke. Boleh saya mencikapi ini sedikit ya, biar kita semua paham. Kelihatannya Bang Ginting ini sangat berbeda dengan yang lain, sehingga kalau kita diskusi tentang masalah ini dengan Pak Ginting, kita pasti akan merujuk ke Kristen yang lain. Sementara Kristen yang lain mengatakannya kan berbeda-beda gitu loh. Artinya ada kenaikan Isa Al-Masih, Pak Ginting tidak, ya kan? Ada yang sebagian mengakui bahwa Isa itu adalah Yesus. Ini Pak Ginting tidak. Jadi kan kita bingung membahasnya gitu loh. Ya. Saya sepakat apa yang barusan disampaikan Bang Dieng, ini memang begitu Bang. Bang Ginting ini memang memframing tadi, dia mengatakan pendapat dia pribadi, tidak mewakili Kristen yang lain. Jadi agak sulit memang kita langsung menjustis secara umum karena beliau sudah menyatakan demikian tadi bahwa secara pribadi dia menyatakan menurut pendapat dia tanpa mewakili Kristen yang lain. Jadi kalau kita membicarakan Kristen yang lain ya saya sepakat dengan Bang Dieng barusan ini. Kita lanjut ke yang Raisen dulu, silakan Bang Budak. Saya boleh bicara sebentar. Sebentar Bang, yang Resen aja dulu. Silakan Resen. Kalau untuk bicara kita tertib aja. Silakan Bang Budak dulu. Silakan. Halo, tes cek monitor. Bisa kedengeran Kang ya? Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bicara. Selamat malam Bang Angon. Iya Bapak. Suaranya saya kenal ini. Iya, masalah terima kasih. Boleh sedikit menambahkan atau mungkin mengomentari ya apa yang bukan perdebatan sih sebenarnya diskusi kita ya. Saya nggak mau dengan perdebatan karena perdebatan itu satu dalam Islam juga dihindari ya. Hindari perdebatan, kalau mau berdebat ya dengan cara yang terbaik gitu kan. Jangan memaksakan kehendak. Ini hanya ngobrol, ngopi gitu kan. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk semua pihak. Kalau saya menamai gini Kang, pandangan saya, Anda beragama, saya beragama. Itulah terbelakangnya. Anda mengajak kepada keselamatan, kami pun tentunya landasannya keselamatan, kan gitu. Jadi kalau bicara keselamatan di dalamnya gitu kan, dan di dalamnya ada muatan-muatan tentang ilahiyah, tentang ketuhanan, gitu kan, berangkat dari Tuhan, berangkat dari Tuhan, tentunya gitu kan, kita harus memeras otak kita dalam artian ya, semua pihak ya, Islam dan Islam memeras otak, gitu kan. Sesuatu yang berangkat dari konon gitu kan, kita sama-sama lihat dulu lah posisinya. Ini kitab suci, itu kitab suci gitu kan. Ini datang dari Tuhan, ini datang dari Tuhan gitu kan. Ini mengajak kebenaran, ini juga kebenaran. Saya aku yakin bahwa kebenaran itu pasti cuma satu. Apalagi dalamnya ada jalur yang berbeda kan gitu. Diri kita ini manakala ada belokan, kita harus milih kan, belok kanan apa belok kiri. Kalau saya ngambil belok kanan, saya meninggalkan belok kiri. Apa yang terjadi belok kiri saya harus tinggalkan karena saya harus ngambil belok kanan. Ketika saya ambil belok kanan, maka saya harus menentukan apa yang terjadi belok kiri kan. Apa yang kemungkinan terjadi belok di kanan itu saya nggak tahu karena saya ngambil belok kiri. Gitu. Nah ini dengan kita pun demikian Kang. Ketika kita mengambil prinsip-prinsip yang ada di dalam Kristenan, otomatis Anda akan meninggalkan apa yang ada dalam Islam. Ketika kita mengambil Islam, otomatis kita akan meninggalkan seluruh prinsip-prinsip yang ada di kekristenan kan begitu. Nah, sekarang berkenaan dengan satu sosok yang masing-masing kedua belah mengklaim gitu kan. Kita masing klaim itu dibolehkan, boleh. Tapi tentunya perbedaan ini tidak menjadikan kita harus berantem dong. Kenapa? Karena saya melihat nabi kami telah duluan gitu kan mengkupas ini. Adakah berantem? Iya, mungkin ada, tapi pada akhirnya masing-masing diri ada kesamaan silakan. Gitu kan, orang-orang Kristen yang meyakini
kekristenan, silakan hidup dalam kepemimpinan Nabi Muhammad. Kan gitu kan? Silakan ikutin apa yang kalian silakan. A'maluna ma'lukum kan gitu kan, lakum dinukum waliyan. Tapi pada prinsipnya pada awalnya harus ada perdebatan untuk apa? Untuk menentukan siapa yang sesungguhnya yang benar itu. Kalau saya Kang meyakini bahwa ini pasti salah satu adalah benar. Dan salah satu adalah salah. Nggak mungkin dua-duanya benar. Tapi kalau dua-duanya salah bisa jadi. Gitu kan? Kalau lihat dari dua permasalahan ya, salah satu itu pasti benar dan salah satu pasti salah. Atau dua-duanya salah, itu bisa terjadi. Tapi karena kita hanya berdua yang memperebutkan ini, apa kita mau libatkan Yahudi? Sampai Yahudi kita nggak perlu libatin ya, karena mereka mengatakan nggak ada sama sekali Isa kan, gitu kan? Kita cuma berdua aja nih. Artinya apa? Kalau nggak Islam, ajaran Islam yang benar, maka ajaran Kristen yang salah. Kalau ajaran Islam yang benar, maka ajaran Kristen yang salah. Maka otomatis di sini akan harus memeras otak. Saya tegas gitu. Anda harus memeras otak dan kami harus memeras otak. Gitu. Nah, apapun yang di sini yang disampaikan, tentu yuk kita dibicarakan, didiskusikan mana yang masuk akal, mana yang sesungguhnya yang ini akan berorientasi, berpotensi untuk tercelakakan kita. Itu mungkin sedikit Kang Daeng, Kang Alwi ya, yang saya bisa sedikit sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan atau mungkin saya mengalir aja lagi. Itu hanya pembukaan dari saya. Semoga bisa dipahami dan semoga ke depan kita bisa lebih bijak lagi dalam menyampaikan pendapat dan juga tidak memaksakan tentunya ya. Silakan Kang Alwi, makasih ya teman. Oke, makasih Pak Budak. Mungkin Pak Pujangga juga mau menambahkan dari tadi ini. Ya, saya sarankan tadi resen, tapi beliau bicara terus. Kita kasih kesempatan dulu kepada Pujangga apa yang mau disampaikan. Maaf Terima Pak kasih. ya. Pujangga dulu. Terima Ya, kasih. silakan. Ya. Begini, memang saya setuju dengan Pak Ginting. Jadi ada perbedaan dari silsilah, dari awal penciptaan, dari semuanya itu berbeda. Ada perbedaan sejarah, ada perbedaan cerita. Nah, bila perbedaan ini kita jadikan milik masing-masing gitu. Jadi supaya menjadi win-win di dalam istilah diskusi itu, yang ini benar, yang ini benar. Jadi tidak ada yang salah. Gitu. Jadi tidak saling menyalahkan, tidak saling membenarkan. Itu lebih bagus karena kita damai. Sebab begini, di dalam apa sih Isal Masih itu? Di dalam kitab Injil dalam bahasa Arab saja itu disebut Yasu, bukan Isa. Begitu. Injil bahasa Arab. Mungkin bisa ditampilkan di screen. Bisa di. Mohon maaf Bang Pujangga, ini Muslim apa Kristen Bang Pujangga? Kristen Bang. Saya dari Torah. Saya dari Torah. Oh, Torah. Iya. Ya maksudnya kalau Muslim nggak mungkin menyampaikan itu. Mohon maaf ya. Ya. Ya, dia Kristen dia. Ingin membela dua-duanya. Saya ingin membela dua-duanya. Membela Islam, membela Kristen, sama-sama. Jadi itulah namanya win-win. Nggak ada itu bela dua-duanya. Tolong ambil satu tempat dulu Bang. Itu Apa biar itu? jelas. Oh sudah lanjut. Biar sama-sama menang. Oke, lanjut siapa yang mau sampaikan? Harus Ya, jelas itu. ini. Jadi, Nggak ada kalau dua-duanya. Lanjut. Silakan Bang. Siapa tadi? Jadi contohnya silsilahnya beda, ayahnya beda. Kalau Isa di dalam Quran itu Imran, gitu dan seterusnya lah. Saya sudah diskusi ini dengan Pak Sarul sebenarnya. Apakah Anda tahu sejarahnya yang valid? Tolong jelaskan tentang ini. Soalnya Anda ahli Torah biasanya lebih jelas. Ya di dalam keyahudian, ya, di dalam orang-orang Yahudi, silsilah itu dicatat dengan tepat. Itu ada sebuah dokumen dan situ dicatat, begitu. Nah kalau di dalam Quran, maaf ya, semuanya benar. Cuma saya melihatnya begini. Isa itu ibunya Maryam, orang tuanya Maryam adalah Imran. Imran ini juga orang tuanya Harun atau Musa, bukan Musa. Nah, sementara kan Imran itu sama-sama orang tua Musa dan Harun. Pak, di-share dalam Al-Qur'annya. Coba di-share aja dalam Al-Qur'annya, coba nanti penjelasannya gimana. Nggak apa-apa. Di dalam Yasu bahasa Arab. Share Al-Qur'annya aja biar nanti jelas. Nggak apa-apa, biar dia teruskan aja dulu dengan anak dia. Nggak apa-apa, teruskan aja dulu. Nanti Ya, kalau Al-Qur'annya nggak apa-apa, dia teruskan aja dulu. Silakan dulu. Ya, terima kasih, brother. Jadi di dalam Yasu bahasa Injil bahasa Arab, Yasu ini
ibunya adalah Miriam dan ayahnya Miriam ini adalah Eli. Dan seterusnya jauh silsilahnya ke belakang juga berbeda. Terus yang kedua, banyak hal yang berbeda. Tapi ya makanya kita saling menghargai. Ya contohnya disalib dan tidak disalib. Terus Injil, nah ini yang saya mau perhatikan. Kata Injil ini yang sebenarnya saya mau pertanyakan. Kok bisa ya di situ Isa diturunkan Injil Yunani begitu. Jadi pertanyaan saya, Isa ini sebenarnya orang mana itu begitu? Oke, terima kasih Pak Pujangga. Ini sudah ada RSN Bang Pangeran Bertobat, Bang Erik. Dulu. Ya, dia. Ya. Kalau saya dulu gimana Kang? Izinkan saya mengomentari dulu. Oh iya, silakan lagi. Dua kali ya. Nanti udah ini selesai nggak apa-apa. Biarkan biar ini. Saya juga gatel ini pengen komentar ini. Siap, gantian Kang. Gantian Kang. Jadi begini Kang, barusan yang ngomentari adalah sabar Bang. Barusan yang ngomentari ada Kang siapa tadi? Kang Pujangga ya? Kang Pujang. Oke. Pujangga. Jadi kalau Anda mengatakan membenarkan semuanya, juga kalau ini, ya saya agak sedikit tawa aja gitu kan. Kang, ini bicara agama, di dalamnya kan saya bilang tadi, di dalamnya menjelaskan tentang keselamatan. Kan ketika jalan-jalan, masing-masing mengambil 2 jalan ke kanan dan ke kiri, otomatis kan ada resiko Kang. Ya, ketika Anda mengambil jalan kiri, atau mengambil jalan... Halo, siapa nih? Kalau lagi ada yang jelasin, mohon jangan salam keras-keras dong, pakai chat aja dong. Biar yang jelasin nggak terputus. Mohon maaf ya. Moga Kang Buda. Masa kaget. Tadi pakai headset masalah aja kenceng juga. Jadi begitu Kang ya. Jadi kalau kita milih ambil jalan otomatis kita ini akan ambil resiko gitu loh. Nah karena kami ini orang agama yang ingin menyelamatkan, maka otomatis kami harus maksimal menjelaskannya. Jangan sampai kami mendapat wahyu dari Allah, dalam artian melalui wahyu gitu kan Al-Quran, kami salah menjelaskan atau tidak preventif, tidak maksimal menjelaskan, tidak paripurna, Anda ini yang nanti, atau Allah yang menyalahkan kami, itu satu sisi. Satu sisi Allah akan menyalahkan kami, kenapa kalian tidak maksimal dalam menjelaskan ini? Sisi pertama ya. Sisi yang kedua Anda juga. Ketika Anda tidak menerima pemahaman yang sempurna, maka otomatis keadilan Tuhan akan hilang. Allah itu harus adil, Kang. Ya, adilnya Allah adalah ketika kebenaran Dia disampaikan secara maksimal, Anda menolak, Anda ingkar, maka resiko manakala suatu waktu datang kepada kita kematian, datang kepada kita suatu hari di mana hari itu Allah menghisab kita, Allah kan tidak menyalahkan. Kalau masuk neraka ya, kenapa? Telah datang kepadamu budak Angon, telah datang kepadamu si Amir, telah datang kepadamu si Alwi, telah datang kepadamu Juma. Tapi kalian mengingkari itu. Padahal sudah dijelaskan bahwa aku ini gitu kan, dia itu bukan seorang Tuhan, dia itu saya manusia biasa, dia itu yang aku jelaskan, dia dilahirkan dari manusia, dia seorang manusia, aku berikan kelebihan-kelebihan itu kan gitu penjelasannya. Nah ini keadilan Tuhan kan, maka saya bilang tadi kita nggak bisa main-main ini, apalagi ada orang yang ada di tengah-tengah kan, itu nggak bisa. Walaupun Anda seakan-akan seorang pahlawan ya, boleh nggak masalah gitu kan, dan kami pun walaupun berbeda kan tidak akan berantem kan. Apa ada kami memaksa Anda dalam ajaran kami mengatakan lakum dinukum wal jadin, la ikraha fiddin. Tapi kami harus maksimal. Ketika kami bahwa Isa itu Yesus adalah Isa, kami harus maksimal. Ini loh ajarannya. Di dalam kitab suci Anda pun ini loh Isa itu, Yesus itu, ini loh Yesus itu, dia punya Tuhan. Tuhannya tidak berbentuk, tidak bisa dipegang, sama seperti kami loh. Kan gitu kan? Nah ini maksimal inilah yang menjadikan kalian, maaf ya, suatu saat akan dihinakan oleh Allah karena keingkaran itu. Pada akhirnya kita harus berlepas diri ketika kami memanjalkan kepada, kan memaksa ini hanya menjelaskan saja kan, memaksakan ini loh, ini Kang Amir tuh begitu sampai berdarah-darah dia menjelaskan, ya kan? Tapi kan dia tidak pakai golok kan? Memaksimalkan untuk apa? Untuk agar kesadaran ada, Anda oh iya ternyata saya salah memilih. Oh, nggak mau bodoh amat, jangan saya bilang ini kan enak, ini kan nggak perlu sholat, ini nggak perlu, udah saya ini aja, silakan, itu resiko yang diambil. Nah resiko ini nih yang akibatnya gitu kan, kami berlepas diri dan Allah pun tidak akan disalahkan oleh kalian. Ini sekali lagi bicara agama, bicara keselamatan.
Gitu Kang Daeng, mungkin betul si Kang, siapa tahu yang udah nggak sabar. Kang Azhar, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Angon pencerahannya. Sedikit aja. Jadi nanti dicatat aja dulu Bang Pujangga kalau mau tanggapi karena ada beberapa yang Bukan, saya riset. tidak mau menanggapi. Saya sedikit aja. Iya, silakan. 1 menit. 2 menit lah, silakan 2 menit. Jadi saya berharap begini aja diskusi kita. Yuk kita dari pihak Islam menampilkan ciri-ciri Isa itu. Terus dari pihak Kristen menampilkan Yesus itu ciri-cirinya seperti ini, begitu. Apakah nanti di-compare ada yang sama atau tidak begitu. Itu aja. Itu yang lebih enak. Iya, nanti sarannya kita tampung dulu, nanti ada narasumber di sini akan menanggapi. Silakan, karena ini yang resen, sabar Bang Ansor, kita dahulukan dulu Bang Erik. Silakan Bang Erik. Oke. Udah. Ini dengar suara saya? Saya agak geli ada yang mengatakan yang mengaku dia Torah, padahal temannya mengatakan dia Kristen. Ya, itu satu. Saya dari Torah, bro. Ya, dari Torah. Apa? Torah itu apa? Kitab kan? Torah itu pengajaran. Kok Torah pengajaran? Ini dari mana lagi? Benar, bro. Saya tanya sama kamu, agama kamu apa? Saya dari Torah. Sudah itu aja. Enggak, agama kamu apa? Saya dari Torah apa sih? No comment saya, no comment. Jelas comment, gitu nggak loh, bisa Bang. jawab. Masa sih nggak berani jujur itu loh. Iya. Kawan Sarah juga, mau agama manapun di sini kami tidak akan. Tidak ada pengajaran atau keyakinan Torah tuh nggak ada di sini. Baru saya dengar. Kamu itu Tritunggal, kalau nggak Kristen. Itu aja. Udah, clear. Ini pernyataan masalahnya gini ya. Pernyataan ada yang menganggap bahwa Isa, Yesus itu berbeda. Kalau oknumnya sebenarnya sama. Karena diceritakan itu Isa bin Maryam, Yesus bin Maria. Ini hanya literasi kosakata doang yang berbeda. Cuma pada hakikatnya di narasi ceritanya berbeda, tetapi hampir sama sebenarnya. Hampir samanya gimana ya? Yesus itu sama sekali tidak pernah ya ikhlas untuk disalib. Dia dituduh oleh tentara Romawi mengaku anak Tuhan karena di zaman itu siapapun yang mengaku anak Tuhan itu adalah pelecehan kepada Yod He Vav He. Makanya dia dihukum. Nah, pada dasarnya Kristen mengatakan Yesus itu menebus dosa umat manusia ya karena keinginannya sendiri. Nah, ini yang sulit saya terima. Nah, permasalahan lain ya, kalau memang Isa dan Yesus itu sama ya, di dalam Al-Qur'an itu Isa itu dibangkitkan. Bukan dibangkitkan, diangkat ke surga. Nah, sedangkan Yesus kan mati itu karena menebus dosa umat manusia, ya kan? Nah, kalau bagi kalian atau umat muslim yang lain mau menyatakan sama oknumnya, tetapi literasi ceritanya berbeda, nggak masalah. Tetapi kalau pihak Kristen mengatakan dia berbeda, mau dari oknum, mau dari literasi sejarah, silahkan itu. Tetapi tolong dihapus gereja Isa Al-Masihnya. Karena bagi kita, Isa Al-Masih itu tidak pernah mati di kayu salib. Tetapi Isa Al-Masih itu diangkat ke langit dan tidak pernah disalib. Sekian Bang, mungkin kalau ada tanggapan saya akan tanggap balik. Itu aja. Please like, comment, share, and subscribe.